Halo viewers-viewersku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita intro dulu bos. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang seputaran menyetir saat berkendara. Jadi kita langsung sambil jalan aja. Kalau menyetir, usahakan saat berkendara itu lagi dalam keadaan hati yang nggak emosi, jadi harus lagi relax. Jadi kalau hati keadaannya lagi buruk atau bad mood, jadi nggak usah dipaksakan nyetir dulu. Kalau hitungan hati lagi nggak bagus, bisa aja suruh orang lain nyetirkan kalau hitungan ada. Soalnya psikolog saat nyetir itu juga ngaruh saat kita nyetir. Jadi kalau kita marah atau emosional saat di jalan, kita susah dapatin ke fokus saat nyetir. Nyetir tuh biasakan sering-sering lihat kaca spion kiri kanan, apalagi terkhusus ini mobil, karena kalau mobil itu lebih besar yang kita bawa. Jadi anggapannya itu resiko dari anggaplah kayak kecelakaan itu lebih besar, karena kalau yang dibawa motor itu kan agak kecil, jadi lebih enak memperkirakannya. Tapi kalau mobil agak besar bodinya, jadi harus lihat-lihat kiri kanan juga. Sama kalau di jalan itu jangan sampai terkecoh sama rating yang di depan. Misalkan ratingnya ke kiri, itu bisa belok ke kanan itu orang. Jadi harus dilihat juga gestur dari orang itu berkendara. Kalau dia lagi di daerah jalur kiri, mungkin mau belok ke kiri. Tapi ada juga yang dari kiri, ratingnya kiri, tiba-tiba langsung belok kanan. Apalagi pas kita di depan kita dia belokannya, greget, rasanya greget. Jadi kalau ketabrak yang disalahkan mobil, padahal yang motor nggak lihat-lihat, nggak ada perkiraan mau belok ke kanan atau ke kiri, langsung belok-belok aja. Jadi kalau kayak gitu biasanya yang bisa menyebabkan kecelakaan saat berkendara. Kadang biasanya paling hati-hati ini kalau yang bawa itu ibu-ibu, cewek biasanya, apalagi sudah ibu-ibu di jalan raya sering benar yang melihat rating ke kanan belok ke kiri, yang berating tiba-tiba lurus. Kalau kena supir yang hitungan sudah berpengalaman di jalan raya soal kayak gitu, mungkin aman aja, pasti bisa diperkirakan. Anggapannya itu ibunya tuh
kelihatan aja mau belok. Kalau sudah yang biasa membaca ibu-ibu belok rating ke kanan, belok ke kiri. Tapi kalau orang yang baru-baru di jalan lihatnya belok, ya belok ya pikirnya. Sama kalau untuk nyetir itu jam terbang lah bahasa orang kan, jam terbang atau bahasanya berapa lama dia nyetir sampai saat itu atau saat ini bahasanya, itu juga mempengaruhi dari pengalaman berkendara. Kalau orang itu sudah lama nyetir, berarti kan jam terbang orang bilang atau waktu dia menyetir itu lumayan lama. Jadi pengalaman dia di jalan raya itu lebih banyak. Nah, kenapa kalau yang baru-baru sebenarnya harus sering-sering dengerin pengalaman orang nyetir, atau misalkan lihat rekaman video di jalan raya, atau anggapan lihat video-video yang kecelakaan yang tiba-tiba di jalan, jadi bisa dijadikan pembelajaran. Jadi saat di jalan raya itu kita sudah siap, materi sudah siap, anggapan prakteknya juga sudah rutin kita nyetir. Jadi kalau sudah di jalan kita sudah mengasain caranya untuk menghindar dari pengendara yang ugal-ugalan, atau kayak pengendara yang rating ke kanan belok ke kiri. Itu sudah ada seperti firasat, feeling gitu. Jadi ada firasat saat kalian di jalan raya melihat sesuatu yang hitungan itu pernah kalian lihat, lalu kalian lihat lagi, jadi seperti kalian pernah melihat sesuatu itu gitu. Jadi kalau kalian mau ngambil keputusan lebih enak. Jadi misalkan di depan kalian dulu misalkan pernah lihat di depan rating kiri, tiba-tiba tetap lurus, dikira di depan belokan, dan kalian kebetulan waktu itu pengen belok juga, dikira belok kan, yang rating juga rating, jadi anggapannya nggak masalah gitu. Tapi tiba-tiba pengendaranya itu ingin ngambil lurus, tapi ambilannya itu dia posisi di sebelah kiri juga, memposisikan seperti dia mau belok ke kiri gitu. Nah, tapi dia lurus. Pada akhirnya ya serempet, tabrakan. Yang disalahkan pasti yang bawa mobil itu. Jadi kenapa mobil ini biasanya paling sering, soalnya bodi mobil itu besar, melebihi biasanya kita tuh 2 kali motor atau 3 kali atau 4 kali motor gitu lah, tergantung mobilnya. Jadi kan lumayan tuh yang kita bawa. Motor aja pas kita bawa hitungannya Jadi kalau misalkan di jalan raya itu juga harus kalian tahu, ada beberapa pengendara yang dikhususkan atau bilang diistimewakan lah. Jadi maksudnya diistimewakan itu
seandai kata ada lampu merah di jalan atau lagi macet di jalan, jadi pengendara yang istimewa ini harus diberi jalan. Seperti apa? Contoh, pemadam kebakaran, ambulan, atau misalkan beberapa pasukan yang menyalakan lampu biru dan mereka menyalakan siren dari suaranya, berarti mereka harus memiliki jalur yang harus cepat. Kita sebagai pengendara harus apa namanya, kayak legowo gitu, legowo atau bahasa apa, legowo lah, anggapan tuh memberi jalan. Anggapan tuh kita jangan menang sendiri di jalan, jadi harus apa namanya, sabar apa gitu, nah penting harus legowo gitu di jalan. Jadi kita harus beri dia jalan. Contoh kayak ambulan, kan ambulan itu membawa orang yang sedang dalam kondisi yang harus ditolong. Jadi kalau sebagai pengendara kita harus memberi jalan kepada ambulan, dan itu biasanya juga banyak diajarkan saat mengemudi atau materi-materi yang kalian dapatkan saat kalian belajar mobil. Sebenarnya itu sebuah pengetahuan yang biasanya diketahui oleh pengendara saat mengendara. Karena kalau kalian tidak tahu itu saja, bagaimana kalian mau berkendara seperti itu. Saat kalian melihat ada ambulan di belakang kalian, lalu kalian tidak beri jalan, sebenarnya itu dilakukan karena kita memiliki respon gitu terhadap situasi. Dan di negara luar negara, seperti di luar negeri, seperti negara-negara maju, mereka sudah menerapkan sistem seperti itu. Dan kita Indonesia juga jangan kalah seperti negara-negara maju. Negara maju menurut saya tidak hanya didukung dengan infrastruktur yang bagus, yang maju, teknologinya maju, tapi mereka memiliki sumber daya manusia yang dianggap berkualitas. Maksud berkualitas di sini, mereka itu memiliki kesadaran saat mereka melakukan sesuatu, kesadaran terhadap lingkungan di sekitar mereka, seperti itu. Dan Indonesia terkenal dengan kesantuyannya. Saat di jalan raya, mereka sering membuang sampah di jalan. Bahkan di jalan raya pun sering terlihat pengendara itu merokok di jalan raya seperti itu. Lalu putung rokok yang kecil itu aja sudah dibuang sembarangan. Anggaplah sampah sekecil itu bisa dibuang oleh orang lain, apalagi sampah yang lumayan besar daripada punting rokok.